Kakak doakan semuanya tetap sehat ya, adik-adik dan juga keluarga semuanya tetap sehat meskipun tetap berada di rumah ya. Nah, senang sekali, puji Tuhan pada hari ini kita bisa berkebaktian kembali ya, meskipun online, tapi nggak apa-apa. Kita bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Nah, kita akan mulai ibadah kita akan mulai saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sekarang mau bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Anak-anak, ikuti di dalam hati hukum Tuhan ini. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukan semua perintah atau titahnya. Anak-anak, ikuti doa yang diucapkan Amang Situa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, gimana nih keadaannya di rumah? Pasti kadang-kadang bosan ya, terus kadang juga ada perasaan kesel. Nah, waktu bosan dan kesal ini biasanya kita akan menyakiti hati orang lain. Dari perkataan kita bisa menyakiti hati mama, papa, adik, dan mungkin orang-orang di sekitar kita. Sebentar lagi kita mau mengakui dosa kita akan bernyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak
akan bersama-sama berdoa untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Ikuti doa yang disampaikan Amang Situa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan untuk hari ini. Tertulis di Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Ikuti yang dibacakan Amang Situa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka dan kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali mengangkat pujian. Kita akan bernyanyi Holland dan Dana.
marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan singkat dari Sintua. Kita akan bernyanyi Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami merasakan Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu Kantate, tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai dengan 9, artinya semua satu pasal. Amang Situa akan bacakan untuk kita semua. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sakakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, anak-anak semua, hari ini dalam gereja kita dinamakan Hari Cantate. Cantate itu bahasa Latin, artinya mari kita bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru. Tadi ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nanti kalau orang tua kita beribadah, biasanya fotonya itu ayat yang tadi, ayat 1 tadi. Pertanyaannya, kenapa kita diajak menyanyikan nyanyian baru? Adik-adik perhatikan, orang Kristen tuh suka sekali nyanyi ya, berbeda dengan teman-teman kita yang lain. Semua kita suka bernyanyi. Setiap kita beribadah pasti ada nyanyian. Kenapa kita bernyanyi? Tadi kita membaca juga dari ayat epistel dari Ulangan. Di sana apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Musa disuruh menyanyikan, membuat nyanyian. Nyanyian yang dinyanyikan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya jangan mereka menyimpang ke kiri, ke kanan, supaya mereka setia kepada Tuhan. Maka nyanyian, kalau di dalam kitab Ulangan tadi dikatakan adalah sebagai pengingat kita akan firman Tuhan supaya kita tidak lupa pada Tuhan. Dan kalau kita lihat Mazmur 98 ini, apa yang dikatakan? Karena Tuhan, kita memuji Tuhan, bernyanyi. Tujuannya apa? Karena kita mau memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik pada kita. Adik-adik ingat ketika beberapa minggu lalu kita di masa Palmarum, ada bacaan di sana ya. Ada bacaan anak-anak memuji Tuhan Yesus. Yang lain orang tua sudah diam, takut. Tapi anak-anak terus memuji Tuhan Yesus. Bahkan orang Farisi sampai mengatakan pada Tuhan Yesus, suruh anak-anak itu diam. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau anak-anak ini diam, nanti batu-batu yang akan bernyanyi. Kita tidak boleh berhenti bernyanyi memuji Tuhan. Berbagai alasan kenapa kita memuji Tuhan. Kita dalam Minggu Cantate. Minggu Cantate itu masih dalam minggu-minggu Paskah di dalam gereja kita. Artinya kita mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang menang melawan kematian, yang bangkit, yang menebus dosa kita, yang berhasil melawan iblis. Itu kita puji, kita nyanyikan. Dan kita mau hidup dengan penuh nyanyian. Jadi anak-anak, kalau kalian belajar bernyanyi sama guru sekolah minggu atau papa mama, ingat, nyanyian itu ada beberapa alasan. Kenapa orang Kristen bernyanyi? Tadi Mazmur bilang, karena itu untuk memuji Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik. Adik-adik, anak-anak harus merasakan Tuhan sangat baik, karena itu kita memuji. Tadi
Musa diingatkan, nyanyian itu membantu untuk mengingat firman Tuhan. Seorang sintua yang sudah cukup tua di gereja kita masih sering bernyanyi lagu anak-anak waktu dia sekolah minggu. Met awon, padahal dia udah tua. Masa masih bilang met awon? Tetapi itu mengingat betapa Tuhan yang membuat dia menjadi kudus, menjadi dia istimewa. Begitu juga anak-anak. Amang Situa juga gitu. Setiap kali ada sesuatu, apakah itu sedih, kita nyanyi. Apakah itu gembira, kita nyanyi. Karena nyanyian itu mendekatkan kita dengan Tuhan, mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Karena itu sekali lagi, pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jangan ragu, bukan ragu ya, jangan malas berlatih bernyanyi. Ya, sering itu, bukan sering, ada satu dua kalau Amang Situa lihat ketika ibadah ada satu dua diajak nyanyi diem cemberut. Tidak, kita orang Kristen, kita orang yang bernyanyi. Karena itu anak-anak biasakan untuk bernyanyi memuji Tuhan. Karena pertama, itu akan membantu kita mengingat firman Tuhan. Ya, kalau ada lagu misalnya cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita nyanyi itu, kita hafal Matius 6 ayat 33, karena itu ayat firman Tuhan. Ya. Kemudian nyanyian juga menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kalau kita nyanyikan berulang-ulang, orang tua ini yang biasanya menyanyikan ini. Kalau opung coba ditanya, nyanyinya apa yang sukanya? Biasanya opung itu Ikon Yesus dodong aku. Dia diingatkan Yesus itu harus menjadi temannya. Dan dia kalau sendiri akan menyanyikan itu. Jadi dia paham Tuhan bersama dengan dia. Kemudian juga nyanyian itu merupakan doa. Doa orang-orang yang dalam keadaan mungkin sekarang kita sedih ya nggak bisa ke gereja. Tapi kita bernyanyi juga sebagai doa. Karena dengan itu kita bisa kehausan kerinduan kita akan Tuhan bisa dipenuhi. Kemudian yang hari ini diingatkan ada dua dari Ulangan, bahwa dengan nyanyian kita selalu diingatkan untuk tidak jauh dari Tuhan, dan dari Mazmur diingatkan kita bernyanyi karena kita memperoleh banyak yang baik dari Tuhan. Karena itu jangan bosan-bosan kita bernyanyi. Sebagai orang Kristen, kita orang-orang yang sering bernyanyi. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Kami diajak untuk bernyanyi. Bernyanyi untuk mengingat firman Tuhan. Bernyanyi untuk memahami firman Tuhan. Bernyanyi sebagai berdoa. Bernyanyi sebagai peringatan agar tidak menjauh dari Tuhan. Bernyanyi karena bersukacita atas perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak terus bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahannya, adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Nanti bisa dititipkan ke gereja langsung, atau nanti mungkin boleh dititipkan nanti waktu sekolah minggu sudah kembali lagi. Atau bisa juga ditransfer melalui OVO, Dana, GoPay, atau ke rekening gereja. Kalau nggak tahu nomor rekening gerejanya, nanti boleh tanya ya ke sintuanya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Tanganku Namet-met.
Ya, anak-anak, kita mau menutup ibadah kita. Pertama kita berdoa dengan doa persembahan, nanti dengan doa Bapa kami dengan berkat. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Nah, setelah kebaktian ini, adik-adik bisa mengikuti kegiatan di kelas masing-masing yang sudah dibagikan oleh gurunya masing-masing ya. Kalau ada tugasnya, jangan lupa dikerjakan dan juga dikumpulkan ke gurunya masing-masing ya. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Selamat hari Minggu.